warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di praktikum online kali ini. Sekarang kita akan membahas tentang authentication. Apa sih authentication itu? Nah, authentication itu adalah tindakan mengkonfirmasi kebenaran suatu bagian dari data atau suatu entity. Nah, ini jadi lebih contohnya itu kayak login ya. Login itu tindakan mengkonfirmasi kebenaran suatu bagian dari data atau suatu entity. Nah, user authentication sendiri berarti melakukan konfirmasi data user yang sebelumnya sudah tersimpan di database. Nah, di Laravel pun autentikasi ini mempunyai fiturnya sendiri gitu ya. Di autentikasi ini Laravel menyediakan yang otomatis. Jadi kita nggak usah repot-repot ngoding. Kita hanya memanggil sintaknya, nanti ada perintahnya. Lalu dia akan membuatkan login secara otomatis gitu. Nah, ini ya. Jadi hari ini tuh kita akan membuat autentikasi menggunakan fitur dari Laravel yang otomatis tadi. Terus kita mencoba untuk mengcustomizenya atau mengcustomnya. Yang ketiga itu kita bikin autentikasi secara manual. Nah, gitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke Visual Code. Kalian buka Visual Code kalian. Terus buka file Laravel kalian. Saya udah bikin namanya autentikasi. Nah, ini Laravel crash ya, masih baru, belum diapa-apakan. Kita coba aja lihat bentar ya. Terus kita ke terminal aja, bawaan si Visual Code-nya, atau kalian juga bisa menggunakan terminal yang ada di Windows ya, terserah kalian tuh. Saya menggunakan Visual Code. Sini ya, kita coba pakai jadi kita coba ini Laravel. Ini kenapa lupa? Nah, jadi ini tuh kita masih kosong, semuanya masih kosong. Nah, pertama-tama gimana sih caranya kita menginstal autentikasi secara otomatis gitu ya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Laravelnya yang masih fresh, saya belum edit apa-apa. Nah, langkah pertama yang kalian harus lakukan ketika kita mau menggunakan fiturnya Laravel yang login otomatis ya. Nah, kalian bisa buka di websitenya Laravel.
Terus kalian bisa cari di sana ya, di search docsnya atau dokumentasinya itu tentang authentication. Jadi nanti kita bakalan ikutin tutorial yang ada di si website Laravelnya kayak gitu ya. Cari tentang authentication. Nah, di sini kita lihat caranya itu. Yang pertama itu kita menggunakan composer require Laravel UI. Kalian bisa copy aja. Nah, terus kita kopikan atau paste di si terminalnya. Kita tunggu penginstalannya. Oke. Nah, kalau udah menginstalnya, kalian lanjut ke tahap kedua, yaitu melakukan atau menulis tentang aplikasi UI view strip out, atau bisa di copy aja terus enter. Nah, kalau udah katanya di sini please run npm install dan npm run dev. Nah, kalian kalau misalkan di sini kalian nulis npm install, kalian itu error, berarti kalian harus ngedownload dulu Node.js. Nah, bisa ya kalian mengunjungi Node.js di websitenya. Nah, ini ya, kalian bisa download aja, langsung install. Nah, kalau saya udah install, jadi saya langsung aja ke npm install. Nah, kalau belum install Node.js ini pasti error, npm-nya enggak diketahui. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya kalian bisa mengetikkan perintah npm run dev. Nah, ini untuk ngerunnya ya. Nah, jadi nanti kita lihat perbedaannya. Nih, jadi perbedaannya itu kayak gini. Nih, sebelumnya Laravel ini belum ada loginnya kan? Nah, di sini belum ada loginnya. Kita refresh. Oh, belum diakses. Kita sebelumnya kita PHP artisan. Jadi kita mau lihat perbedaannya dulu ya. Nah, kita lihat perbedaannya. Belum ya, sabar. Nah, sekarang kita udah mempunyai fitur login, tapi kalau kita klik ini tampilannya nggak menarik gitu ya. Oleh karena itu, nah tadi kita udah menginstal Node.js juga. Nah, ini jadi perannya Node.js ini kita itu untuk mempercantik tampilannya. Nah, satu langkah lagi, tadi kita udah npm install, yang terakhir itu kita menuliskan sintak npm run dev. Nah, kalau misalkan udah proses penginstalannya sudah sesuai dengan apa yang saya tulis, kalian bisa, atau kalian nantinya bakalan berhasil melakukan atau menggunakan fitur yang ada di si Laravel itu. Fitur login ya, fitur login otomatis. Kita lihat, ini agak lama.
Nah, kalau tampilannya udah kayak gini, kita coba PHP Architecture. Lalu kita tes, dan hasilnya harusnya udah menarik gitu, tampilannya udah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, jadi kayak gini ya untuk login otomatisnya. Tapi oh ya, sekarang kita cobain dulu deh fungsinya ya. Cobain fungsinya apakah berhasil apa enggak. Kita misalkan di sini bilang Daruri Piana namanya, emailnya juga misalkan kayak gitu, kita regis. Nah, ini pasti error. Kenapa? Karena kita belum memasukkan data ini ke database ya. Jadi kita belum isi atau belum mengkoneksikan antara Laravel dengan database-nya. Nah, jadi ini bakalan error. Oke, kita buat dulu database. Jadi di sini nantinya kita akan mengkoneksikan Laravel dengan database punya milik kita. Caranya mudah banget. Kalian bikin dulu aja database. Misalkan di sini saya mau bikin namanya itu terserah ya, tapi misalkan saya mau bikin login aja, login. Nah, kita create ya, kita create. Oke, kalau udah database ini masih kosong kan. Nah, kita koneksiin dulu sama si Laravel. Caranya itu ada di environment atau di sini .env. Kalian klik aja di sana. Terus isikan di DB database itu yang saya Laravel, kita pakai database sendiri, yaitu loginnya tadi. Kita save. Kalau udah save, terus kita udah mengkoneksikan database tapi masih kosong. Nah, di Laravel itu kan kemarin udah juga ya kita nge-migrate atau memigrasiin. Oke, sekarang kita akan melakukan hal itu juga. Kita lihat di database. Terus di migration itu ada tabel yang udah disediakan oleh Laravelnya. Jadi ini itu untuk login otomatis ya. Jadi ini ada create user, ada create password juga, dan file jobs ya. Nah, ini kita migrasi dari Laravel ke database milik kita. Nah, gimana caranya? Kayak kemarin sama. Kita caranya itu PHP artisan migrate kayak gitu ya. Nah, kalau udah kita enter, nah kalau misalkan kalian menemukan error seperti ini, jangan panik, kalian itu belum men-setting di si app, terus di provider, di app service provider. Nah, itu di sana kalian harus isi dulu. Jadi defaultnya ini kita itu terlalu panjang kayak gitu ya. Nah, terus kalian harus menambahkan sini public function. Bukan di bootnya, kalian isiin skema titik 2.2. Oke, kita lihat aja, saya lupa ini error 1071.
saya lupa nulisnya. Nah ini ya, kita nulis skema default string, kita copy aja. Copy aja sini. Dan satu lagi, kalian harus, kan kita menggunakan skema di sini. Nah, jadi kalian harus tadi itu ada satu lagi nih, harus kita nge-use pasades buat skemanya. Nah, oke. Jadi kita ke pas tambahin aja di sini. Kalau udah save, nah kita cobain lagi PHP Artisan Migrate. Kalau masih error biasanya ini harus kita refresh atau reload dulu si terminalnya. Nah masih ya, tetap kita close dulu terminalnya, terus kita ke terminal lagi. Ini terminal, kita cobain lagi PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate. Masih ya. Oh katanya di sini already exist ya. Oke, kalau already exist kayak gini, kalian lihat di tabelnya. Tadi migrate-nya udah berhasil sebenarnya. Lihat di loginnya, kita udah nambah apa belum? Nah tapi belum ke push semua ya, atau ke migrasi semua. Kalau kayak gini, kalian coba hapus aja si websitenya. Kalau kayak gini ya, kasusnya kayak gini, kalian bisa di operation, terus kalian drop aja si database yang milik kita. Solusinya itu saya nggak tahu ya, cuman yang saya ketahui kayak gitu. Jadi kita kalau kayak gitu, hapus aja database-nya, kita bikin lagi login. Kita bikin lagi login, terus klik. Nah, terus kita cobain lagi PHP Artisan Migrate. Nah, sekarang udah successful ya. Jadi kayak gitu, kalau misalkan kasusnya sama, tapi kalau misalkan kalian aman-aman aja nggak error ya bagus lah. Tapi kalau misalkan kasusnya kayak gini, coba kayak dicobain kayak saya barusan. Nah, oke. Nah sekarang karena kita udah membuat database nya, kita cobain yang tadi ya. Kita ini error kan ya. Kita tadi error ya kan. Nah kita cobain. Udah bisa belum sama? Oh belum ya. Kita search dulu PHP Artisan search. Kita cobain ya. Berhasil apa enggak si register yang kita udah buat. Kita refresh dulu. Oke, kita masukin datanya. Oh harus 8 karakter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah udah berhasil ya. Nah itu adalah oh ya, kita belum cobain loginnya, baru nyobain si register. Kita cobain fitur loginnya. Tadi oh ini login pakai email. Nah apakah berhasil? Dan harusnya berhasil.
Nah, berhasil ya. Oke, sekarang kita itu mau ceritanya mau customize ya, ceritanya mau nambahin civil atau kalian misalkan mau nambahin alamat, mau nambahin apalah sesuai keinginan kalian. Tapi di sini saya mempraktekannya itu kita menambahkan username. Nah, loginnya pun sama, kita jangan menggunakan email tapi menggunakan username. Nah, gimana caranya? Itu cukup mudah ya. Kalian ke Visual Code lagi. Caranya yang pertama itu kita tambahin dulu di database yang kita bikin itu, tambahin field username. Kalian ke migration, ke database, migration, terus ada user. Nah, di user ini kan tadi kita udah ngemigrasi ya, udah ngemigrasiin si tabel user ini, tapi belum ada username-nya. Sekarang kalian tambahin aja, copyin dari yang si email ini, copyin emailnya ganti sama username. Nah, terus ininya biarkan unik ya, karena username itu nggak boleh sama. Oke, kita tadi udah namanya username. Nah, kalau misalkan kita belum migrasi, itu belum ada di si database-nya. Jadi kalau misalkan kalian udah nge-migrate, terus kalian mau nambahin atau ngubah, kalian cara yang pertama itu kalian nge-rollback dulu. Nah, caranya itu nge-rollback, tulisin sintak PHP artisan migrate rollback. Jadi dia bakalan ditarik dulu ke Laravel, nanti kita edit, nambahkan, terus kita migrasiin lagi ke database yang milik kita nih. Oke. Nah, kita udah nge-rollback, kita udah nambahin username, lalu kita tulis sintak PHP artisan migrate. Oke. Terus kita cek di si database kita. Kita cek data di database kita lihat apakah sudah bisa oh ini belum di save ya, ini belum di save. Tadi kita udah edit cuman belum di save, tadi lupa nge-save. Nah, kita save dulu ya, save. Oke. Nah, terus kita rollback lagi, sorry ya, kita rollback lagi, terus kita migrate lagi. Nah, kita refresh. Jadi field username udah ada, tinggal kita di sini menambahkannya di form registernya, menambahkan si field username-nya. Kita ke resource view, ini ke view, terus ada register blade.php. Nah, ini kita tambahkan, kita copyin aja punyanya si name ya. Nah, dari bawah CSRF tuh ada div, kita copy ke bawah. Nah, sampai kurung tutup di sini. Kita copy atau bisa cara mudahnya si file di bawah. Nah, ini udah copy. Terus kita ganti setiap yang ada namanya name, kita ganti sama username. Biar gampang, kita blok name-nya, terus ctrld. Nah, setiap name kita ganti username. Tapi di sini kita harus pakai name-nya itu, maksud name di sini adalah kita kayak nyantumin variabel yang nantinya kita bakalan panggil di si controller kayak gitu. Nah, kalau udah, kita coba lihat di save, terus dilihat ya di apakah udah nambah apa belum. Oh, kita belum PHP artisan sub ya, PHP artisan sub. Nah, kita lihat apakah udah nambah apa belum.
Nah, udah nama ya, ada field si username-nya. Nah, setelah kalian sudah menambahkan use Illuminate HTTP request, nah di sini kalian juga tambahkan use, karena kita mau menggunakan si outnya ya, Illuminate support packages out. Nah, lalu sekarang kita mau menambahkan function ya. Jadi kalau login itu emang dasarnya itu pakai if ya. Jadi di sini kita tulis aja if jika out punyanya si Laravel, attempt itu jadi pengecekan buat udah disediakan oleh Laravel untuk mengecek sebuah record gitu ya. Attempt dia ngecek apa? Ngecek array harus sama username punya database dengan punyanya si POM ya, POM login request username juga. Dan juga username password ya, password harus sama dengan request password. Nah, kayak gini. Sebenarnya kayak gini juga udah cukup. Tapi kalau dia benar, kalau misalkan udah sama, dia ngapain? Nah, kalau benar dia bakalan nge-return di direct intended ke halaman home. Dan kalau salah dia kalau berhasil loginnya dia bakal ke home, kalau misalkan salah dia bakal ke return terus redirect ke si login ya. Kalau dia salah ya ke halaman login lagi. Nah, kayak gitu. Kita save, kita cobain. Benar, ini ada yang salah. If out attempt, oh ini harusnya intended juga, intended. Kalau udah, kita cobain di si Laravel. Kita cobain. Tadi username kita adalah bilang D, terus passwordnya 1 sampai 8. Oke, di sini error kayaknya saya ada typo ya. Request itu R-nya kecil. Nah, kita resend. Nah, login berhasil kan? Login sudah berhasil dikerjakan. Nah, sekarang kalau kita mau ke multiple, nanti ya kita bakal ngebahas multiple, oleh karenanya kita sekarang bikin dulu si statusnya. Nanti saya jelaskan di multiple ya untuk lebih lanjutnya, tapi kita bikin dulu dari sekarang. Nah, itu ya tadi itu sedikit tentang login manual ya. Kalian tinggal tambahkan aja si function login kayak gitu. Dan isinya kayak gini. Nah, oke. Nah, sekarang kita bikin dulu si statusnya ya. Caranya itu kalian bisa menambahkan jadi caranya itu menambahkan field dulu statusnya, lalu kita tambahkan di function login lagi di control atau di controller login lagi. Nah, caranya kalian bisa pakai tadi cara Laravel, dimigrasi di rollback kayak gitu, atau langsung aja
langsung ditambahkan di sini ya, add satu kolom after update nah kayak gitu ya. Atau misalkan kolomnya mau dimana after password, kalau saya gitu ya, misalkan di go aja, go. Terus name-nya status, tipenya integer, lengthnya 1 aja karena kita mau as define ininya 1. Jadi kalau misalkan dia itu 1 maka bisa login gitu. Kita save dulu. Nah terus kita tambahin sininya, tambahin lagi status pakai kutip ya. Kalau di field status itu isinya 1 ya, isinya 1, maka dia nge-redirect. Kalau misalkan ini 0 maka dia bakal login lagi gitu kita dulu. Nah ini nanti dijelaskannya di pertemuan yang akan datang. Kita lihat dulu ya apakah berhasil atau enggak. Kita refresh, logout, kita coba login lagi ya. Kita login, ininya hilang, D 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh ini salah ya, status, harusnya status. Kita di sini ada status. Lagi. Oke, berhasil ya. Nah jadi itu untuk materi kali ini tentang login otomatis, mengcustomize-nya, dan login manual. Nah untuk lebih lanjutnya kalau kalian mau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan saja di Google Classroom. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.